penting sekali. Nah, begitu juga dari mansanna sunnatan hasanatan, falah ya'jiruha wa ajru dan lain-lain sebagainya. Itu menjadi dalil kita pelaksanaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Masalah perayaan ini sudah kita katakan penting sekali. Kenapa? Karena pada waktu itu para raja-raja ini melihat tentara-tentaranya sudah tidak mau bergerak lagi. Makanya diadakan Maulid Nabi, dibacakan sirah sejarah-sejarahnya. Bagaimana perjalanan baginda Rasul, bagaimana perjalanan para sahabat di dalam menegakkan agama Allah, pantang mundur, pantang kalah. Mereka tetap maju. Diajarkan kepada mereka, dari sinilah ada semangat mereka untuk apa? Untuk kembali meninggikan agama Allah. Begitu juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana dia bisa menyatukan yang namanya kekuasaan Islam waktu itu disatukannya. Pintar Salahuddin Al-Ayyubi ini. Salah satunya apa? Dia selalu membacakan sejarah. Dia selalu hadirkan ulama, datang ulama membaca cerita ulama bagaimana diceritakan sebuah oleh Sultan Al-Ayyubi. Bisa dia merebut kembali apa? Bisa dia merebut kembali yang namanya Al-Qudus dari tangan orang-orang Saudi. Begitu juga Al-Fatih yang bisa merebut Konstantinopel. Bagaimana cara dia merebut? Keimanan para tentaranya sudah kuat. Khairul Ajdad, sebaik-baik benar. Tentara yang paling kuat, tentara yang dipuji saat itu. Tentaranya tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu. Enggak pernah. Sedangkan apa? Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dari sini datang kekuatan umat Islam. Kenapa? Karena mereka dari sirah Rasul, kemudian mereka melaksanakan apa yang Allah perintah. Kenapa sekarang kita lihat umat Islam kacau balau di Arab, ya Bu ya? Kalau Ibu tahu di Arab perang aja terjadi kacau, Libya kacau, Suriah kacau, Yaman kacau. Kenapa? Karena saling egois antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Saling mengatakan saya, gitu. Tidak pernah bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bermufakat untuk apa? Untuk menyatukan umat Islam. Enggak ada. Bagaimana kita merebut pun bagaimana? Enggak ada. Tapi mereka semua mengatakan saya. Ketika mengatakan saya berarti maju hanya sendiri-sendiri saja. Akhirnya jamaah, itulah salah satu dilakukan oleh Al-Muzaffir untuk memberikan semangat kepada umat Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ibu-ibu juga penting ini. Bukan Maulid Nabi saja juga. Kalau ibu nanti umpamanya, kalau bapak nanti umpamanya ditinggi ibu, setiap hari ibu membeletel gitu. Malah asal naik ke rumah berjongkak, asal naik ke rumah kono lepetan bapaknya, kono kepada bapaknya. Sekali-kali nanti diadakan perayaan pernikahan. Berapa tahun udah lama, 17 tahun umpamanya. Sekali-kali bawakan bunga kepada ibu, dikasih bunga, anak bunga, gitu. Tapi ibu-ibu yang datang di sini tidak boleh dikasih bunga. Jangan pada ibu datang di sini. Kalau nanti bapak kasih dia datang di sini, bapak tak begitu, bapak bawakan bunga. Wah, pokoknya lagi adanya. Tapi jagaan kata dia. Bapak perlu perhatikan di sini. Jadi pandai-pandai dulu. Itu salah satu menghidupkan kembali keharmonisan rumah tangga. Kemudian umpamanya kalau kita mengadakan perayaan membuat rumah, adakan supaya untuk mengingat gitu. Sedangkan banyak kadang-kadang orang yang tidak hadir di dalam perayaan, tidak mau dia hadir di dalam perayaan, tapi dia sendiri membuat perayaan. Anaknya lahir bau berapa tahun? Bau 5 tahun, dipasang lilin, direbus. Kemudian ulang tahun pernikahan, dipasang lilin, direbus.
Terakhir ada mama nenek juga udah umur 80 tahun nenek itu. Udah umur 80 tahun. Dibuat juga perayaan kelahirannya, dipasang mahlian 80 biji. Nenek itu gigi udah kelompok, kata ada. Gitu. Dipasanglah 80 biji. Untuk apa? Untuk memperingati kelahiran nenek dia. Dipanggillah nenek dia dengan kue diadakannya malam. Disuruhlah nenek itu meniup balap, meniup apa itu, meniup lilin itu. Silakan nenekku yang tersayang, coba tiup lilin itu, kenang-kenangan kita, katanya. Ditiuplah itu ke nenek itu. Oh, katanya dia. Bukan lilin yang padam, nenek itu yang padam. Gitu. Itulah salah satunya perayaan kegembiraan kita memperingati Maulid Nabi ini mendapatkan apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia akan bertambah keyakinan, akan bertambah keimanan. Gitu. Apa saja ayat Allah. Jadi di sini ketika kita datang Maulid Nabi, kita merasa di sini membaca sirah Rasul sehingga Rasul hadir kepada kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa bermimpi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lepas dari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak para ulama mengatakan bagaimana cara bermimpi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satunya memperbanyak bacaan salawat, dengan membersihkan jiwa kita, dengan tawaduk kita kepada Allah. Banyak ulama-ulama yang bermimpi. Kalau bermimpi dengan Rasul, masya Allah, tabarakallah, itu satu lambang apa? Satu lambang keindahan. Sangat sulit bagi orang untuk bermimpi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan. Para ulama kita ada bermimpi dengan Rasul dengan apa? Dengan nyata. Begitu juga ulama sufi namanya Abu Musi. Dari para tarikat Sadiriyah, dia 40 tahun melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau saya sendiri dulu, kalau saya bukan mimpi Rasul, mimpi jin saya. Jadi ini akan kita takutkan itu ini yang datang jin sama kita. Gitu. Yang datang mimpi buruk, bukan nanti mimpi baik. Pokoknya dengan masjid kita itu baik. Ini mimpi kita maupun mimpi Ka'bah, masya Allah, lebih hebat lagi. Mimpi nanti orang soleh, masya Allah, termasuk hebat. Jadi mudah-mudahan bermimpi. Adik-adik kita tidak pernah bermimpi dulu. Film apa yang kalian tengok? Film Ustaz, insya Allah. Ketika ingat film Ustaz, mimpi dah kalian satu. Jadi jangan pulang nanti nengok